warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Khani wa akhwati fillah rahimakumullah, ayyuhal musyahidun al-kiram, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ada apa-apa kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa Allah. Kita tidak bisa mendapatkan makanan tanpa Allah. Kita tidak bisa melakukan kebaikan sekecil apapun kalau bukan itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak akan ada yang bisa melakukan kebaikan sekecil apapun. Salawat dan salam untuk baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Manusia yang paling agung, manusia yang paling bersih hatinya, yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk keluarga, sahabat-sahabat yang mulia, dan seluruh pengikut umat Nabi Muhammad SAW yang setia hingga hari akhir kelak. Saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal musyahidun al-kiram, tentu kita melakukan berbagai macam kebaikan, ibadah-ibadah, amal solih, ingin mendapatkan manfaat darinya. Selain pahala yang disediakan Allah nanti di akhirat kelak, kita ingin ibadah itu memberikan efek atau pengaruh kebaikan dalam kehidupan kita di dunia. Nah, apa saja tanda-tanda amal kita itu berhasil? Bagaimana kita melihat atau mengevaluasi nanti amal-amal di bulan Ramadan kita ini bisa dikatakan berhasil atau lebih spesifik lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya diterima amal atau tidak ini bukanlah bahasan yang mudah, karena dia tidak masuk ke dalam bahasan fikih. Kalau di dalam fikih, amal itu dibahas sah atau tidak. Dan untuk melihat amal itu sah atau tidak sederhana. Kita tinggal melihat rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak, selesai. Kalau terpenuhi semua, maka berarti amalnya sah. Kalau ada yang khalal, ada yang tidak terpenuhi, maka ibadah atau amal tersebut tidak sah. Namun kalau cerita diterima atau tidak, ini adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang tahu. Tapi kita diberi tanda-tandanya. Ada alamat qabulil amal, ada tanda-tanda amal seseorang itu diterima. Kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini hal-hal tersebut yang diberikan kepada kita oleh para ulama kita. Yang pertama, tanda amal seorang diterima, tanda amal seorang berhasil adalah ijtinabuz dzunub. Ketika seorang melakukan amal solih dan amal solihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka efek dari amal solih itu, keberhasilannya adalah kemampuan dia untuk meninggalkan dosa-dosa. Dan itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Tujuan dari ibadah-ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala memang untuk menjauhkan hamba-hambanya dari dosa. Salah satunya sholat, ayat yang sangat populer, sering kita dengar, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Semakin rajin kita sholat ke masjid, semakin sholih, semakin jauh dari dosa. Nah, ketika di masjid orang sholat rame di bulan Ramadan, tapi sendal masih hilang, itu berarti tanda amalnya tak diterima, amalnya tak berhasil. Tanda amal seorang itu berhasil, dia jauh dari dosa, punya kemampuan untuk menjauhi dosa. Itu esensi atau hakikat dari takwa itu sendiri. Yang kedua, al-wajal min adami qabulil amal. Ada rasa takut
amalnya tidak diterima. Jadi musyahidun al-kiram, para pemirsa, saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, para salafus soleh dulu ketika selesai bulan Ramadan dan amal mereka luar biasa, bagaimana mereka beribadah itu tidak ada bandingannya zaman sekarang ini. Ketika berlalu bulan Ramadan, diriwayatkan salah satunya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, mereka akan terus berdoa selama setengah tahun agar amal mereka diterima. Allahumma taqabbal minna Ramadan, Allahumma taqabbal minna Ramadan, terus sampai setengah tahun. Kenapa? Karena ada rasa khawatir di dalam diri mereka, amal mereka tidak diterima. Jadi justru ciri amal seorang berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia khawatir amalnya tidak diterima, hingga dia terus berdoa agar amalnya diterima. Bukan sebaliknya, kepedean, oh udah diterimanya amalku ini, udah aman lagi. Tidak. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu ayat yang berbunyi, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang telah berbuat apa yang mereka perbuat, lalu hati mereka menjadi takut ketika mereka nanti dikembalikan kepada Tuhan mereka. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang berzina, minum khamar dan mencuri, takut balik kepada Allah? Tidak, wahai putri As-Siddiq, kata Rasulullah SAW. Akan tapi mereka adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah. Namun mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Justru yang menjadi ciri amal seorang diterima, berhasil, ada rasa khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah SWT, hingga mereka berdoa terus, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Kemudian yang selanjutnya, ciri atau tanda amal seorang diterima adalah at-taufiq ilal amali shalih ba'daha. Seorang mendapatkan bimbingan dari Allah SWT untuk terus melakukan amal solih setelahnya. Al-hasanat tad'u akhwatihinna. Kebaikan itu akan memanggil saudari-saudarinya yang lain, kebaikan-kebaikan lainnya. Sebagaimana sebuah dosa ketika dihukum Allah akan mengarahkan orang untuk melakukan dosa-dosa lainnya. Jadi setelah bulan Ramadan berlalu, kita masih semangat melakukan amal solih yang lain, malah termotivasi, terinspirasi, itu merupakan tanda diterimanya amal, berhasilnya sebuah amal. Kemudian yang keempat, istiswarul amal, menganggap kecil amal kita, tidak pernah merasa bangga, ujub, apalagi takabur, na'udzubillah. Kita terus menganggap amal kita itu kecil dan tidak ada apa-apanya. Kita lihat bagaimana amal para nabi, al-anbiya, amal para sahabat. Itu salah satu cara untuk melihat kecil amal kita. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan amal para sahabat. Kesolihan, ibadah, ketakwaan mereka itu luar biasa. Dan tanda seseorang hamba memiliki ma'rifatullah, dia akan melihat keagungan Allah dan melihat betapa kecil dirinya. Kemudian yang kelima, hubbut ta'ah wa ahliha, mencintai ketaatan dan orang-orang solih. Mencintai para ulama itu merupakan ciri amal seorang berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Ya, hati yang sudah tersentuh ibadah, hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi sensitif, takut akan dosa, maka dia pun akan banyak beristighfar, mudah sekali beristighfar, astagfirullahaladzim, habis ibadah, habis berbicara, dalam setiap momen ia akan gunakan untuk memperbanyak istighfar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, al-mudawamah wal istiqomah, amalnya berkelanjutan, istiqomah, bahasa agamanya disebut dengan istiqomah. Ketika di bulan Ramadan dia rajin sholat ke masjid, setelah bulan Ramadan berlalu dia tetap sholat ke masjid. Ketika di bulan Ramadan dia rajin baca Quran, ketika bulan Ramadan berlalu dia tetap membaca Quran. Ketika di bulan Ramadan dia menjaga ucapannya, maka setelah berlalu bulan Ramadan dia tetap bisa menjaga ucapannya. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang berkelanjutan, meski amalnya sedikit. Ayuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa, saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita ingin menutup sesi yang kedua ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ya. Allah menjadikan ayat ini sebagai penutup dari rangkaian ayat-ayat puasa. Ini menunjukkan seolah-olah inilah menjadi tujuan dari ibadah di bulan Ramadan. Apa kata Allah sebelum masuk ke ayat-ayat haji, tema yang baru? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ini dia esensi dari ketakwaan ketika seorang hamba mampu meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah meninggalkan yang diharamkan, tidak memakan harta orang dengan cara yang batil. Semana makan harta orang dengan cara yang batil? Bisa dengan berbagai cara, kan? Jualan, menipu, merubah-rubah timbangan, kemudian hutang tidak dibayar padahal sanggup membayar, mempermainkan anggaran, itu adalah haram. Dan ketika seorang mampu menjaga mulutnya, perutnya dari makan yang haram, dari harta saudaranya yang bukan haknya, itu juga menjadi ciri keberhasilan ibadah seseorang di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan amal ibadah dan amal-amal solih semuanya, dan semoga amal kita semua diterima Allah SWT, memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.